Cek. Cek. Oke, teman-teman yang sudah join di live kami, hari ini kita membahas soal pengetahuan kuantitatif untuk UTBK persiapan SNPT dan UTBK 2025 ya teman-teman ya. Oke, yang sudah join, silakan boleh dicoba dulu soal yang nomor 1. Pertanyaannya adalah disuruh mengurutkan bagian yang paling besar hingga terkecil. Di situ ada 4 bilangan ya teman-teman ya. Oke, saya kasih warna dulu bilangannya biar lebih jelas. Jadi ini bilangan yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Ya, silakan dicoba dulu, dihitung. Sound kematian dulu nanti ya. Oke, dicoba dulu soal yang nomor 1. Saya kasih waktu 1 menit, silakan dicoba mulai dari sekarang. Ya, disuruh mengurutkan ya. Yang sudah ketemu boleh dijawab dulu, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. Bagi yang sudah ketemu boleh dijawab ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya, di share-share ke teman-teman yang lain, supaya yang lain juga ikut bergabung. Ada yang sudah ketemu C, ada yang B. Oke, ada yang C, ada yang B. Masih 30 detik lagi. Silakan boleh di-share ke teman-teman yang lain ya, biar yang lain juga ikut bergabung pada live hari ini. Ada yang C juga. Ini masih materi dasar ya untuk nomor 1. Ini nomor 1 kemarin keluar di tahun 2024 ya teman-teman ya. Soal nomor 1 itu disuruh mengurutkan besar ke kecil, kecil ke besar ya. Ada yang A. Oke, yang lainnya yang sudah ketemu boleh jawab. Ada yang B juga. Nah, sudah selesai waktunya, kita bahas soal yang nomor 1. Jadi triknya adalah diubah ke dalam bentuk desimal semua teman-teman ya. Kita ubah ke dalam bentuk desimal semua. Oke, yang pertama kita ubah dulu 4/5 dikali 0,6 ya. Nah, teman-teman harus bisa hitung-hitungan dasar ya. 4 bagi 5 itu 0,8 dikali 0,6. Nah, 8 kali 6 itu 48, 1 dikali 1 berarti komanya jadi 2. Nah, berarti yang pertama adalah 0,48. Oke, yang kedua adalah 50%. 50% artinya 50/100 ya. Coret-coret. 5 bagi 10 itu 0,5. Ya, jadi 50% itu 0,5. Oke. Yang ketiga sudah desimal 0,375, nggak usah kita ubah. Yang terakhir 1 dikurangi 3/5 ya. 1 kita ubah menjadi 2/5 atau 3/5-nya itu dibagi 0,6. 1 kurangi 0,6 ketemu 0,4. Ini langkah pertama diubah ke dalam bentuk desimal semua. Kalau sudah jumlah angka di belakang koma, samakan bagian yang paling banyak.
Nah, yang paling banyak adalah ini 3 angka. Ya. Berarti nanti semuanya dibuat 3 angka biar gampang. Nah, caranya ditambah 0. Ini sudah 3 angka, tambah 02, 3 angka, tambah 02. 3 angka. Oke ya, sekarang kita fokus ke bagian yang paling besar. Nah, yang paling besar adalah 500. Ya. Berarti nanti yang paling depan adalah 50%. Setelah 500 adalah 480. Nah, berarti nanti yang paling depan ini. Oke, yang nomor 2, 4 per 5 dikali 0,6. Oke ya. Setelah itu adalah 400. 400 itu 1 dikurangi 3 per 5. Nih. Oke, yang terakhir berarti yang paling kecil adalah 0,375. Oke ya. Betul ya, jawabannya adalah yang B. Mantap ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan soal yang nomor 1. Jadi triknya, ubah ke dalam bentuk desimal. Kalau sudah desimal, jumlah angka di belakang koma disamakan yang paling banyak. Yang paling banyak ini 3 angka, berarti nanti semuanya 3 angka. Caranya cukup ditambahi 0 di belakang koma. Oke, begitu ya. Nah, ini sudah urut dari yang terbesar ke terkecil ya. Teman-teman harus perhatikan pertanyaannya. Kadang-kadang nanti pertanyaannya dari yang kecil ke besar ya, jangan sampai kebalik. Kebetulan soal nomor 1 dari terbesar sampai terkecil. Oke, aman ya soal nomor 1. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 2. Ini nomor 2 adalah eksponen teman-teman ya. Teman-teman kalau bisa eksponen, nomor 2 pasti bisa. Sebentar, saya enter dulu. Prinsip eksponen. Silakan saya kasih waktu 2 menit dari sekarang. Dicoba dulu ya. Nomor 2. Jangan lupa teman-teman di share di grup-grupnya ya yang membutuhkan. Jangan lupa di tap-tap layarnya. 1 min 0,6 itu 0,4 ya Kak Milo ya. Jadi 1 min 0,6 itu 0,4. Saya kira bakal live malam Kak. Kebetulan nanti malam ada acara. Bisanya sore ini ya. 1 kurangi 0,6 itu 0,4. Oke, ada yang sudah ketemu yang D. 2 ya. Ini sebenarnya ada 2 cara. Cara yang pertama adalah teman-teman mencoba pilihan ganda. Ya, coba-coba pilihan ganda. Mungkin Fanbi, saya yakin dia mencoba pilihan ganda dimasukkan ke rumus ini ya. Fanbi biasanya pakainya itu. Iya, karena tadi itu dicari yang paling besar ke paling kecil. Nah, biar enak mengurutannya, dibuat 3 angka semua di belakang koma. Jadi tambah 0 saja, cara paling gampangnya. Oke, ada yang D juga. Nah, sudah banyak jawab, masih 30 detik lagi. Silakan teman-teman boleh dicoba dulu soal yang nomor 2 ya. D, 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 D. Ini berarti teman-teman ini pakai cara pilihan ganda ya. Yaitu dengan cara dimasukkan ke dalam rumus angka 2-nya. Oke, sudah selesai semua ya. Langsung saja saya mulai pembahasannya. Jadi cara yang pertama ini adalah cara coba-coba. Dengan cara memasukkan, kita uji ya. Kalau X-nya diganti 2, berarti nanti jadinya 2 ditambah 1, 2 min 1. Apakah nanti hasilnya 10? Kita cek. 2 tambah 1 itu 3, 2 kurangi 1, 1. Nah, 2 pangkat 3, 8, 2 pangkat 1, 2. 10. Ini cara paling gampang. Nah, kalau soalnya isian singkat, karena di UTBK itu ada isian singkat ya, 2 nomor di pengetahuan kuantitatif. Kalau ininya saya hapus pilihan gandanya, teman-teman nggak bisa pakai pilihan ganda. Maka harus pakai cara asli ya. Oke, cara yang kedua adalah prinsip eksponen. Ya. Oke, saya jelaskan dulu prinsip eksponen. Teman-teman, kemarin kalau sudah ikut live saya, itu tahu ya. Kalau A pangkat M dikali A pangkat N, berarti nanti pangkatnya dijumlah. Atau sebaliknya, kalau pangkat dijumlah, berarti nanti perkalian. Oke ya. Yang kedua, kalau A pangkat M dibagi A pangkat N, nanti pangkatnya dikurangi. Atau sebaliknya, kalau dikurangi jadinya pembagian. Nah, dua prinsip ini nanti dipakai untuk mengerjakan soal ini. Oke, sekarang kita bahas soal yang nomor 2 ya.
Jadi tetap saya pakai ini karena di UTBK itu ada isian singkat. 2x plus 1 itu artinya 2x dikali 2 pangkat 1 ya, pakai prinsip ini. Prinsip nomor 1. Plus 2x min 1, berarti nanti 2x dibagi 2 pangkat 1, pakai prinsip yang nomor 2. Ya. Sama dengan 10. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang biar gampang, ini tak buat jadi seperti ini ya. Jadinya 2 kali 2 pangkat x ditambah, ini per 2 ya, 2 pangkat x per 2 sama dengan 10. Nah, sekarang kita pakai permisalan ya. Misal, A adalah 2 pangkat x. Berarti nanti ini diganti menjadi A. Ya, ini diganti jadi A. A per 2 sama dengan 10. Oke, biar tidak per, ini saya kali 2 semua ya, biar tidak per 2. Ini jadinya 4A, ini jadinya A, ini jadinya 20. Ya, masing-masing dikali 2. 4 tambah 1 jadinya 5A per 20. 20 bagi 5 berarti A-nya ketemu 4. Nah, kalau sudah kita kembalikan ya, di mana tadi permisalannya adalah ini. A-nya diganti 4 sama dengan 2 pangkat X. 4 itu 2 pangkat 2. Nah, 2 sama 2 dicoret, artinya nilai X adalah 2. Nah, cara ini wajib bisa ya teman-teman ya. Kalau nanti soalnya pilihan ganda, teman-teman nggak bisa mencoba-coba. Kalau soalnya isian singkat ya. Karena di UTBK kemarin, di PK nomor 19 sama 20 itu isian singkat. Teman-teman ngisi dengan angka ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Jadi pakai permisalan ya teman-teman ya kalau ada eksponen seperti ini. Aman? Aman ya? Kita lanjut soal berikutnya ya, yang nomor 3. X itu sama dengan 2, Kak? Iya, sama dengan 2. Ya, yang dicari adalah X-nya. Ya, nanti bakal diupload di YouTube ya, tapi saya nguploadnya satu-satu ya, satu hari satu sampai nanti 22 April, karena 23 April kalian sudah ujian kan? Oke ya, kita lanjut soal yang berikutnya yang nomor 3. 23 April itu sudah tes ya teman-teman ya. Oke, ini sudah, teman-teman kalau sudah ikut live saya, sering live ikut live saya, ini soal-soal seperti ini sering saya bahas, karena di tahun 2023 dan 2024 kemarin ini keluar soal seperti ini ya. Oke, silakan boleh dicoba soal yang nomor 3, 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Pertanyaannya adalah A3 ditambah A1. Ini yang ditanya. Nah, rumus umumnya adalah ini. A2-nya adalah 2, A4-nya adalah 8. Itu yang paling penting ya. Oke, silakan dilanjutkan lagi soal yang nomor 3. Ada yang sudah ketemu? Yang A. 5. Oke, 5. A3-nya berapa? A1-nya berapa yang sudah ketemu? A, rahasia yang A. Oke, siap. Masih 10 detik lagi. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Baru 3 orang tadi yang menjawab. Oke, 3, 2, 1. Baik, sudah selesai ya. Kita bahas soal yang nomor 3. Jadi, teman-teman, kita harus mencoba-coba dengan memasukkan nilai N-nya ya, ke dalam persamaan utama ini. Nah, jadi teman-teman pinter-pinteran ya. Kita coba N yang pertama adalah N2. Nah, kalau N-nya diganti 2, berarti nanti jadinya rumusnya 2 ditambah 2, 2 kali A2 ditambah 2 ditambah 1 ya, N-nya diganti 2. Nah, ini jadi A4, yang ini jadi A3. Nah, kenapa saya pakai N2? Supaya A2 sama A4-nya kepakai. Nanti A3-nya bisa ketemu ya. A4-nya 8, 2 kali A2-nya adalah 2 ditambah A3. 8 sama dengan 4 ditambah A3, kalau 4-nya pindah berarti minus. 8 dikurangi 4 itu 4, berarti A3-nya sudah ketemu 4.
Nah, mantap ya, A3-nya sudah ketemu. Berarti A1-nya, teman-teman ya, A1-nya kita pakai N yang 1. Jadi saya ulangi ya, N ini terserah teman-teman pinter-pinteran mencari nilai N-nya ya. Oke, sekarang kita coba N-nya pakai 1. Berarti nanti jadinya A, tak percepat ya, 1 tambah 2 jadinya 3. Ini berarti 1. 1 tambah 1 berarti jadinya 2. Nah, ya rumusnya jadi seperti ini. Kalau tadi prosesnya ini, kalau yang ini sudah saya percepat. Oke, berarti A3-nya adalah 4 sama dengan 2 kali A1-nya yang dicari ditambah A2-nya adalah 2. Nah, kalau 2-nya pindah, berarti minus ya, 4 kurangi 2, 2. Sama dengan 2 kali A1. 2 bagi 2 berarti A1-nya adalah 1. Nah, sudah ketemu teman-teman ya. Mudah sekali, pertanyaannya adalah A3 ditambah A1. A3-nya adalah 4, A1-nya adalah 1. Mantap, jawabannya adalah 5. Nah, soal seperti ini sering keluar teman-teman ya, di UTBK 2023 dan 2024. Jangan lupa di share-share ke teman-teman yang lain ya, supaya yang lain juga ikut bergabung dalam live hari ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Kalau tidak ada, kita lanjut yang nomor 4 soal fungsi dan persamaan kuadrat. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Tidak ada pertanyaan, kita lanjut soal yang nomor 4. Nah, ini soal nomor 4, silakan. Dicoba ya, 1 menit, 2 menit, 2 menit. Nah, 2 menit dari sekarang, silakan. Pertanyaannya yang P adalah 2x1 ditambah 2x2. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. 8-nya dapat dari mana, Min? 8 yang mana? Ini dari soal. Nih ya, di soal sudah ada. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. P kurang dari Q. Coba yang lainnya. Ada lagi yang sudah ketemu nomor 4. Jangan lupa ya di share-share ke teman-teman yang lain. Siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Lihat yang nomor 3 bentar nanti ya. Nanti di akhir ada SS ya, biar nggak bolak-balik. Oke, sambil menunggu teman-teman mengerjakan. Jadi teman-teman nanti yang mau lihat pembahasan ulang bisa di subscribe YouTube kami ya. Nanti kami bakal upload secara rutin ke YouTube. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Atau kalau teman-teman lihat video terbaru bisa follow TikTok sama Instagram ya. Atau teman-teman kalau mau gabung grup WA secara gratis, ada 3 syarat. Follow TikTok, subscribe YouTube, kemudian follow Instagram, SS kirim ke nomor WA ini. Nanti kami masukkan ke grup pejuang UTBK 2025 gratis ya. Sudah ada 300-an orang. Oke, ada yang sudah ketemu B juga. P kurang dari Q. P kurang dari Q, oke. Yuk. B. Banyak yang sudah ketemu B ya. Kira-kira nilai P-nya berapa, teman-teman? Yang sudah ketemu nilai P-nya berapa? Ayo, yang sudah ketemu nilai P-nya berapa? Yang sudah bisa menjawab yang B, nilai P-nya itu berapa? Ada ya, nanti setelah pembahasan ini saya jelaskan. P-nya 2, oke. Kami membuka les untuk persiapan UTBK, itu saya mulai tanggal 5 Januari sampai 22 April. Nanti saya bahas setelah pembahasan nomor 4 ya. Oke, kita bahas yang nomor 4. Jadi, teman-teman, perhatikan di sini. Fx-nya adalah 2x min 3. Nah, ini ada persamaan. Fx kuadrat sama dengan Fx kuadrat min 2Fx. Oke ya. Ini sama ini itu beda, teman-teman. Ya. Kalau kuadratnya di luar, berarti Fx-nya dikuadratkan. Nah, berarti yang pertama ininya yang dikuadratkan. Kalau kuadratnya di dalam kurung, berarti cuma X-nya saja yang dikuadratkan.
Itu bedanya ya. Jadi kalau kuadratnya di luar, itu berarti dikuadrat semuanya. Tapi kalau kuadratnya di dalam kurung, berarti cuma X-nya saja ya. Oke, dikurangi 2 kalinya Fx. Fx itu 2X min 3. Oke, sekarang kita kuadratkan ya. Teman-teman harus bisa mengkuadratkan ya. Aljabar dasar harus dihafalkan. Ini A min B kuadrat itu jadinya A kuadrat min 2AB ditambah B kuadrat ya. Teman-teman harus bisa itu ya. Oke, sekarang kita kuadratkan. Berarti ini jadinya nanti 4X kuadrat ya. Min 12X ditambah 9 sama dengan 2X kuadrat min 3. Min 2 kali 2X min 4X. Min 2 kali min 3 plus 6. Oke ya. Nah, sekarang kita pindah semua ke ruas kiri ya. Kita pindah semua ke ruas kiri. Jadinya 4X kuadrat. 2X-nya kalau pindah jadinya minus 2X kuadrat. Min 12X. Min 4X-nya kalau pindah jadinya plus 4X. Kemudian konstantanya ditambah 9. Min 3 kalau pindah jadinya plus 3. Plus 6 kalau pindah ruas jadinya min 6. Jadi yang X kuadrat dengan X kuadrat. Yang X dengan X, yang angka dengan angka. Oke, dikurangi jadinya 2X kuadrat. Min 12 tambah 4 jadinya min 8X. 9 tambah 3, 12 kurangi 6 jadinya plus 6. Sama dengan 0. Oke, pertanyaannya adalah ini. 2X1 ditambah 2X2. 2X1 ditambah 2X2. Nah, kalau 2-nya saya ambil, berarti jadinya X1 ditambah X2. Nah, ingat-ingat teman-teman ya. X1 ditambah X2, rumusnya adalah min B per A. Ya, min B per A. Nah, rumus umum persamaan kuadrat itu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Berarti, teman-teman, kita bisa cari dari sini, nilai A-nya adalah 2, nilai B-nya adalah negatif 8. Ya, B-nya adalah negatif 8. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Kita lanjutkan. Ini prinsip dari persamaan kuadrat. Jadi, teman-teman, basicnya juga harus pintar ya. Oke, berarti jadinya 2. X1 tambah X2 adalah min B per A. Ya, berarti jadinya 2 min 8 ya dibagi 2. 2 sama 2 coret, habis min kali min jadinya positif. Nah, berarti nilai dari 2X1 ditambah 2X2 adalah 8. Haha ya. Hati-hati, P-nya ternyata 8, teman-teman. Berarti P sama dengan Q ya. Yang jawab B masih kurang tepat. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya. Ini prinsip persamaan kuadratnya harus pintar ya. Jadi teman-teman kalau mau ikut tes UTBK mulai dari sekarang ya, teman-teman mulai ngerangkum rumus-rumus dasar dihafalkan. Ini masuk ke materi fungsi pengetahuan kuantitatif ya. Cara cari nilai P-nya gimana? Lah ini nilai P-nya. Ya. P-nya kan ini. Sama dengan 2X1 tambah X2. Nah, nilainya adalah 8. Begitu. Saya benar Bang, mantap berarti ya. Sudah siap masuk UI ya. Kedokteran ya. Oke ya teman-teman ya. Sudah clear? Nomor 4 clear ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kita lanjut soal berikutnya, yang nomor 5. Mau ITS? Mantap ya. Ya, kalau X1 dikali X2 rumusnya C per A. Jadi teman-teman kalau mau ikut UTBK ya, rumus-rumus ini wajib bisa ya. Ini kan rumus dasar. Ya. Oke, Bang baru masuk. Oke, berarti ikut yang nomor 5 ya. Kita lanjut yang nomor 5. Nah, di kemarin di PK itu banyak bangun datar ya. Bangun datar keluar 3 nomor teman-teman ya. Di nomor 8, 9, 10. Oke, sekarang soal ini saya variasi ya. Ini prediksi untuk tahun 2025. Silakan dicoba. Ini kaitannya dengan sudut ya. Ini materinya geometri. Geometri itu bermula dari titik
sudut, garis, bangun datar, bangun ruang. Oke, silakan nomor 5, 1 menit mulai dari sekarang. Coba dulu ya, saya akan ambil minum. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya. Nomor 5 ini prinsip dari uh, sudut ya dalam segitiga. Kalau sudut dalam segitiga itu totalnya 180. Terangin lagi Pak, ketinggalan. Ini Ria ini dulu murid saya teman-teman ya. Ini murid kesayangan saya dulu Ria ya. Trik cepatnya gimana? Trik cepatnya nanti saya ajari. Ayo nomor 5 ya, yang sudah ketemu boleh dijawab. 3, 2, 1. Oke, ada yang sudah ketemu yang B. Ngawur ya ini Ria. Dari dulu dia ngawur terus ya. Oke, Aurel yang A. A. Baik, karena waktunya sudah habis, kita bahas teman-teman ya. Kita bahas. Soal yang nomor 5. Jadi gini. Segitiga BDC itu sama kaki ya. Panjang dari BC sama dengan panjang dari DC. Ini sebenarnya panjangnya sama ya. Gambarnya agak sedikit melenceng, nggak apa-apa. Jika P-nya adalah 36 derajat dan Q-nya adalah 50 derajat, maka nilai X berapa? Nah, sekarang saya ambil segitiga BDC ya. Jadi saya ambil segitiga BDC. Nah, tak gambar ulang ya. BDC, karena ini 50 derajat dan ini kakinya sama, berarti besarnya ini sama. Kalau ini X, berarti ini juga X. Ya, karena sama kaki, berarti besar sudutnya sama. Nah, total dari segitiga itu adalah 180. Berarti X ditambah 50 adalah 180 derajat. X ditambah X adalah 2X, 50-nya pindah, 180 kurangi 50 ketemu 130. Maka nilai dari X-nya 130 dibagi 2, 65 ya. Sudah ketemu, berarti ini adalah 65 derajat, teman-teman. Oke, sekarang saya gambar ulang segitiga ADC, tak taruh sini ya. A, C, ini D. Berarti C-nya adalah 50 derajat, D-nya adalah 36 ditambah 65, 101. Nah, berapakah nilai dari X? Ini yang ditanya. Oke, berarti total dari semuanya adalah X ditambah 101 ditambah 50 sama dengan 180 derajat. Oke ya, X ditambah 151 sama dengan 180 derajat, maka X-nya sama dengan 180 dikurangi 151. Nah, mantap ya, ketemu 29 derajat. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Ya, sekarang cara cepet Kak. Ya nggak ada ya, cara cepetnya ya ini. Jadi soal UTBK itu tidak ada cara cepetnya, terutama PM sama PK ya. Kalau ada tentor atau bimbel yang ngajari cara cepet untuk PK itu berarti salah. Ya, karena di PM sama PK itu tidak ada cara cepetnya ya. Soal-soalnya yang kemarin, soal aslinya itu tidak bisa dicara cepet. Kak, ada channel YouTube-nya? Ada. Nah, channel YouTube-nya adalah ini ya. Nanti saya upload ulang di sini. Pak, lihat nomor sebelumnya, ini boleh. Ini nomor 4 ya. Nanti ya teman-teman ya, nanti di akhir, ini nggak dikirim di grup ya PDF-nya ya. Jadi PDF-nya nggak dikirim di grup. Otakku nggak nyampe, makan yang enak-enak ya Ria ya. Sini saya gosen ya. Saya gofoodkan. Syaratnya ke sini. Oke, kita lanjut yang nomor 6.
Oke, cara masuknya. Baik, saya jelaskan dulu cara masuknya ya sebelum nomor 6. Jadi cara masuk untuk grup WA, follow TikTok, subscribe YouTube, kemudian follow Instagram, kirimkan ke nomor WA ini. Nanti tak kirimi link untuk bergabung dengan grup WA ya teman-teman ya. Jadi follow TikTok, subscribe YouTube, kemudian follow Instagram, kirimkan ke nomor WA. Nanti tak kirimi link. Kayak gitu ya, jadi nomor 5 sudah selesai. Kita lanjut ke yang nomor 6. Nah, ini masih bangun datar teman-teman ya. Jadi saya kasih 2 nomor untuk kali ini. Silahkan dicoba dulu soal yang nomor 6. Waktunya 2 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh jawab ya. Jangan lupa di-share-share ke teman-teman yang lain. Biar yang lain juga ikut bergabung ya. Jangan lupa di tap-tap layarnya. C, Bang Ngawur ini langsung jawab. Oke, coba yang lainnya. Saya simpen C ya. Yang sudah ketemu boleh jawab soal yang nomor 6. Nih, kategorinya soal yang sedang menuju susah ya. Jadi sedang ke susah. Kalau bisa soal ini berarti teman-teman soal UTBK asli gampang ya. Mengerjakannya lebih gampang. Karena yang asli lebih mudah daripada yang ini. Oke, ada yang B, 3 akar 5. Masih 1 menit lagi. Yang D, 2 akar 10. Oke, kita simpan ya, 2 akar 10. Yang D juga 2 akar 10. Oke, hati-hati ya Ria ya. Jangan lupa dibales. Oke, nomor 6, silakan ya. A, B, C, D atau yang E? Baru 4 orang yang jawab. Ada yang C juga. Oke, D ya. Masih 15 detik lagi. Ada yang A. Oke, kita simpan ya. Baik, 3, 2, 1. Oke. Sudah selesai, kita bahas soal yang nomor 6. Jadi gini teman-teman ya, ternyata yang diketahui adalah luas daerah yang diarsir. Nah, yang diarsir itu berapa bagian dari persegi yang besar? A, B, C, D ini yang besar ya. Nah, supaya tahu bagiannya berapa, ini saya kasih garis bantu. Nah, garis putus-putus ya, garis bantu. Nah, sekarang bisa kehitung teman-teman ya, bisa kehitung. Yang putih itu berarti ada 3. 1, 2, 3. Nah, yang tidak diarsir dibanding yang diarsir, yang tidak diarsir itu 3, dibanding yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, perbandingannya adalah 1:2. Ya. Yang tidak sama diarsir perbandingannya 1:2. Nah, ternyata luas daerah yang diarsir adalah 24. Berarti kalau luas totalnya adalah luas persegi ya teman-teman ya. Yaitu A, B, C, D. Nah, totalnya kan berarti yang tidak diarsir ditambah yang diarsir ya, 1 ditambah 2. Total dari persegi A, B, C, D itu berarti yang tidak ditambah yang diarsir ya. 1 tambah 2, 3. Nah, kita cari luas aslinya ya, luas dari A, B, C, D. Skalanya adalah 3, ini yang ditanya. Yang diketahui adalah yang diarsir dikali 24. Ini harusnya kuadrat ya, 2 cm kuadrat. Nah, 24 bagi 2, 12, 3 kali 12, 36 cm kuadrat. Ketemulah luas dari ABCD. Maka untuk mencari panjang sisinya, luas dari persegi kan sisi kali sisi ya, yaitu 36. S kuadrat sama dengan 36, berarti S-nya adalah akar 36. Panjang sisinya berarti 6. Ke sini 6, ke sini 6.
Ya. Jadi sudah ketemu panjang sisinya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah jarak F ke C. Dari sini ke sini. Oke ya, ini yang ditanya. Kita fokus ke segitiga FBC. Tapi saya balik ya. Nah ini ya, ini saya ambil, saya gambar ulang. Dan saya balik, biar gampang. Nah jadinya gini. Ini F, sorry, ini B, ini F, ini C. Panjang F ke C adalah 6. Berarti panjang B ke F karena ini 6, ya dari sini 6, berarti ini masing-masing 2. 2, 2, 2. Berarti B ke F panjangnya 2. Nah, yang dicari CF kita manfaatkan Pitagoras. Sisi miring berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Oke, 6 kuadrat 36 ditambah 2 kuadrat 4. Ketemulah akar 40. Nah, akar 40 itu 4 kali 10. Akar 4 itu 2. Oke, ketemulah jawabannya yang D. Ya, jadi jawabannya adalah 2 akar 10. Mantap ya. Yang jawab D pinter ya teman-teman ya. Yang A, B, C masih kurang tepat ya. Masih perbanyak belajarnya. Semangat Pak. Halo Dila, apa kabar? Dila sekarang makin makin badannya makin bagus ya. Nge-gym terus. Kapan-kapan nge-gym ke sini Dila. Masih suka galau nggak Dila? Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Kak, itu 3/2 kenapa tidak 2/3? Oke, jadi gini pertanyaannya. Jadi kalau perbandingan teman-teman, ya, yang ditanya itu jadi pembilangnya. Yang ditanya kan luasnya skalanya adalah 3. Yang diketahui adalah yang diarsir. Nah, ini yang diarsir jadi penyebutnya. Nah, yang diarsir adalah 2. Itu prinsip dari perbandingan ya. Yang ditanya jadi pembilangnya, yang diketahui jadi penyebutnya. Ya, memang harus belajar matematika dasar dulu ya, teman-teman ya. Baru bisa. Mau lihat WA-nya boleh. Ini silakan. 1 plus 2 dari mana? Oke. Luas persegi. Jadi luas persegi dari A, B, C, D. A, B, C, D. Itu kan luas yang diarsir sama tidak arsir dijumlah. Yang tidak diarsir itu 1 skalanya. Yang diarsir 2, berarti itu total jadinya 3. Gitu ya. Kalau ulang masih kurang ngerti, nanti dilihat di YouTube ya. Kalau saya ulang lagi, nanti kelamaan waktunya. Oke, teman-teman ya. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Yang sudah paham bersabar ya. Jadi gini, supaya teman-teman bisa PK sama PM, syarat dasarnya adalah teman-teman bisa matematika dasar. Ya, itu syarat utamanya. Kalau teman-teman nggak bisa matematika dasar, yang ngajari sejenius apapun, teman-teman tetap nggak paham. Ya, jadi kalau teman-teman sudah paham matematika dasarnya, itu enak. Saya next ya, biar gak kelamaan ya. Nanti dilihat lagi di YouTube, teman-teman. Nih, silakan nomornya bisa di screenshot dulu ya. Nanti saya upload ulang di YouTube. Jadi saya ulangi, bagi teman-teman yang mau gabung grup WA-nya secara gratis, follow TikTok, subscribe YouTube, follow Instagram, kemudian kirimkan ke WA ini 085 877 765 099 ya. Nanti tak masukkan ke grup secara gratis. Diupload, saya nguploadnya satu-satu urut ya. Nguploadnya satu-satu. Oke, silakan nomor 6 boleh di screenshot dulu. Kita lanjut soal berikutnya yang nomor 7. Ya, nanti balesnya setelah selesai live ya. Nanti tak balesi satu-satu. Nanti di akhir sesi ada waktu untuk screenshot satu-satu. Kita lanjut ke soal yang nomor 7. Nah, soal ini keluar di UTBK 2024 ya. Tepatnya di nomor 4, teman-teman ya. Di nomor 4. Ini kategori soal yang susah karena waktunya terbatas. Oke, silakan nomor 7 dikerjakan. Saya kasih waktu 2 menit.
Oke, silakan ya, dicoba dulu yang nomor 7. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, apakah yang A, B, C, D, atau yang E. UTBK itu pelajarannya apa? Pelajarannya itu 3. Matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ya, udah itu aja. Contoh dari matematika itu di subtes penalaran matematika, pengetahuan kuantitatif, dan nanti di penalaran umum ada. Ya, bahasa Indonesia itu ada 3. Yang pertama, pengetahuan dan pemahaman umum (PPU). Yang kedua, PBM ya, pengetahuan bacaan dan menulis. Yang ketiga adalah literasi Indonesia. Nah, kalau bahasa Inggris cuma 1, literasi Inggris. Silakan yang nomor 7 yang sudah ketemu ini soal yang susah. Kalau bisa teman-teman berarti pinter ya. Sudah siap untuk UTBK. Oke nggak sih? 1 dan 3. Ini dibahas sampai nomor 15 ya hari ini. Kalau waktunya cukup saya bahas sampai nomor 15. Kak, saya tertarik kuliah di kedinasan. Boleh, nanti ada live-nya ya. Ada lesnya juga ya. Pak, ini pakai SPLTV. Ya, bisa jadi ya. Bisa jadi pakai itu. Oke, ada yang B juga, 1 dan 3. Ini ada 3 persamaan ya. Sebentar saya kasih nomor dulu biar nggak bingung. Persamaan 1, persamaan 2, ini persamaan 3. Ya, sudah selesai waktunya. Kita bahas banyak yang sudah menjawab yang B. Kita cek pernyataan yang pertama ya. Tapi caranya teman-teman, cara paling gampang, kita ubah dulu X menjadi M, Y menjadi N, Z menjadi Q. Oke, persamaan pertama berarti berubah menjadi M ditambah N min 2Q sama dengan P. Jadi X, Y, Z-nya diganti M, N, Q dulu biar gampang. Persamaan yang kedua berarti menjadi 3N ditambah 2Q sama dengan 6. Pernyataan yang ketiga berarti menjadi 2M min Q sama dengan 4. Nah, teman-teman pinter-pinteran ya. Pakai persamaan mana untuk menguji pernyataan 1, 2, 3, dan 4. Kita lihat pernyataan yang pertama. Ada Q, ada 2M. Berarti pernyataan pertama ini kita uji dengan pernyataan yang ketiga. Ya, karena variabelnya hampir sama. Oke. Pernyataan yang ketiga itu 2M min Q sama dengan 4. Ya, berarti kalau Q-nya saya pindah sini jadinya plus, 4-nya saya pindah sini jadinya min. Nah, 2M min 4. Artinya nilai dari Q adalah 2M min 4. Oke, pernyataan 1 terbukti. Betul. Sekarang pernyataan yang kedua. Nilai dari M sama dengan Q plus 4. Nah, ini kita gunakan pernyataan 3 juga. Ya, persamaan 3 kita gunakan lagi. 2M min Q sama dengan 4. 2M min Q-nya pindah berarti Q ditambah 4. Itu nilai dari 2M. Berarti kalau nilai dari M, 2-nya pindah bagi Q plus 4 dibagi 2. Ini harusnya nilai dari M. Nah, berarti pernyataan 2 salah. Oke ya. Nah, teman-teman gini. Ini ada triknya teman-teman ya. Kita nggak usah nguji persamaan 3 sama 4. Ini tak tuliskan ya bagi teman-teman yang baru mau ikut UTBK tahun ini. Ya, atau yang baru ikut join live saya. Itu ada triknya kalau ada soal jawaban 1, 2, 3, 4. Kalau 1 benar, ya, nomor 1 benar, nomor 2 salah, ya, maka otomatis yang nomor 3 sama 4 ini nggak usah kita uji. Pasti 3 benar, 4 salah. Jadi yang nomor 3 sama 4 ini nggak usah kita uji. Cukup nomor 1 sama 2. Jadi yang merah kita uji, yang biru menyesuaikan. Kalau 1 betul, 2 salah berarti 3 betul, 4 salah. Sudah jawabannya 1 dan 3.
Kita nggak usah buang-buang waktu untuk mengerjakan nomor 3 dan 4. Itu kombinasi yang pertama. Kombinasi yang kedua, kalau satu benar, kalau satu salah, dua benar, maka pernyataan 3 sama 4 itu otomatis nggak usah kita kerjakan. Ya, tinggal mengikuti. Berarti 3-nya salah, 4-nya benar. Nanti jawabannya yang C, 2 dan 4. Jadi yang perlu dicari yang warna merah saja ya. Oke, kombinasi berikutnya. Kalau satu salah, ternyata duanya salah, nah maka 3 sama 4 tinggal mengikuti. Ya, 3 pasti salah, 4 pasti benar. Nah, berarti nanti yang betul yang D. Saya ulangi ya. Yang merah selalu begitu ya, teman-teman ya, selalu begitu. Yang merah itu yang perlu dibuktikan, yang biru tinggal menyesuaikan. Oke, kombinasi yang keempat. Kalau satu benar, duanya benar, teman-teman nggak perlu nguji nomor 3. Ya, 3 nggak usah diuji. Yang diuji adalah yang nomor 4. Jadi yang agak susah yang kombinasi keempat ini. Kalau 4-nya salah, ya. Kalau 4-nya salah, berarti yang 3 benar. Ya. Pokoknya gini teman-teman ya. Kalau 1 benar, 2 benar, 3 pasti benar. Udah gitu aja. Nih. Yang 3 pasti benar. Teman-teman cukup menguji yang nomor 4. Karena nanti ada kombinasi yang terakhir. Nah, ini perlu kalian hafalkan ya bagi teman-teman yang mau UTBK. Selalu seperti itu. 1 benar, yang agak repot itu kombinasi nomor 4 sama 5. Ini benar. Kalau 1 benar, 2 benar, 3 pasti benar. Gak usah dihitung. 3 pasti benar. Nah, nanti yang baru dicek adalah yang nomor 4. Kalau 4 bisa jadi benar. Kalau benar semua berarti yang ini, kalau 1, 2, 3 yang ini. Oke ya, berarti ada 5 kombinasi yang harus dihafalkan. Yang paling gampang itu yang ini, sama ini. Jadi cukup ngecek 2 saja. Ya. Nah, yang paling agak repot itu yang kombinasi keempat sama kelima. Kalau 1 benar, 2 benar, itu yang agak repot. Ya, teman-teman cukup menguji yang 4 saja. Karena yang 3 itu pasti benar. Kalau 4-nya salah, berarti jawabannya yang A. Kalau 4-nya benar, jawabannya yang E. Dia selalu seperti itu ya. Ini mungkin nggak diajari di semua tempat ya. Di sekolah pun mungkin nggak pernah diajari seperti ini. Nanti malam nggak ada live teman-teman ya. Ini saya live-nya cukup sore saja. Oke, silakan boleh di screenshot ya. Jadi kalau 1 benar, 2 salah, pasti jawabannya adalah yang B. 1 dan 3. Oke, kalau sudah kita lanjut yang nomor 8. Nah, kalau teman-teman nggak punya teori ini, teman-teman akan membuktikan semua. Waktunya nggak cukup ya. Waktunya nggak cukup. Oke, kita lanjut ya. Ini ilmu mahal ya, nggak semua tempat pasti ngajari seperti ini. Kita lanjut yang nomor 8. Live tiap hari apa? Biasanya kalau saya mau live, saya share di grup WA. Ya, teman-teman kalau mau gabung grup WA, follow TikTok kami, follow YouTube, subscribe YouTube, follow Instagram, di screenshot, kirimkan ke WA saya, nanti tak kirimi link untuk bergabung. Oke, kita lanjut yang nomor 8 ya. Ini pernah keluar di 2023 ya. Geometri. Nah, teman-teman geometri harus tahu rumus-rumusnya. Silakan nomor 8 ya, 1 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Ini tipenya sedang, teman-teman, soal ini sedang ya. Nanti teman-teman pokoknya setelah selesai live saya, teman-teman nanti dicari, oh materinya tentang geometri. Teman-teman cari di Google, rumus-rumus geometri disimpan ya, kan enak belajarnya.
Sekarang belajar itu banyak ya, bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari bimbel ya. Bisa di TikTok, bisa di YouTube, ChatGPT banyak ya. Ini file coretannya nggak dibagikan di grup ya, teman-teman nanti ada waktunya screenshot setelah selesai live. Barisan 1, 3Y merupakan barisan geometri. Oke, sudah selesai ya. Sudah selesai waktunya. Kita bahas soal yang nomor 8. Teman-teman masih ingat ya SN dari geometri? Ini nanti mungkin sampai setengah 6 ya, sampai nomor 15. Nanti ya, nanti di akhir saya liatin. Oke. Jadi rumus SN itu kalau rasionya lebih dari 1, rumusnya ini. Ya. Jadi ada yang rasionya lebih dari 1, kemudian ada yang rasionya kurang dari 1 dan lebih dari 0. Kalau yang lebih dari 1, rumus SN-nya adalah A, R pangkat N min 1, dibagi R kurangi 1. Ini kalau rasionya lebih dari 1. Kalau yang rasionya lebih dari 0, kurang dari 1, yaitu atau nama lainnya adalah pecahan, rasionya kalau pecahan, maka SN-nya tinggal dibalik. A kali 1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, teman-teman nanti yang UN-nya cari sendiri ya. Jadi, kalian harus belajar mandiri juga. Oke, sekarang kita cari rasionya. Rasio itu kelipatan ya. Nah, dari soal ini diketahui ada deret 1,3, Y, titik-titik. Sampai jumlahnya berapa kita nggak tahu ya. Nah, yang ditanya itu, ada berapa angka? Itu pertanyaannya. N itu jumlah angkanya, ada berapa angka? Oke, sekarang kita cari kelipatannya. Kelipatan dari geometri itu pasti sama. 1/3 itu dikali 3, berarti nanti ini dikali 3, jadinya 9, dikali 3 jadinya 27, dan seterusnya. Sampai berapa itu yang kita cari. Oke ya. Huruf pertama adalah A. Ya. Angka pertama, suku pertama. Perkalian ini adalah rasionya. Ini dasar dari geometri. Berarti A-nya adalah 1. Oke, saya ganti warna dulu. Berarti suku pertamanya adalah 1. Rasionya adalah 3 ya. Nah, rasio 3 itu lebih dari 1. Berarti kita pakai rumus yang pertama. Jadi pakai rumusnya, itu yang kita lihat adalah rasionya. Di sini rasionya adalah 3. 3 artinya lebih dari 1. Oke, berarti kita cari SN-nya. A kali R pangkat N min 1 per R min 1. Oke, A-nya adalah 1. Ya, rasionya adalah 3 pangkat N min 1 per rasionya 3 min 1. Berarti SN-nya adalah 3 pangkat N min 1 per 2. Ya, itu rasionya. SN-nya. Teman-teman tahu SN nggak? SN itu jumlah seluruh angka. Ya. SN itu jumlahnya. Misalnya gini, 1 ditambah 3 ditambah 9 sama dengan 13. Nah, ini S3-nya adalah 13. Ini prinsip dasar ya, teman-teman ya. Jadi, jumlah 3 angka pertama adalah 13. Nah, masalahnya kita nggak tahu N-nya sampai berapa. Oke, saya pakai prinsip ini ya, teman-teman ya, biar teman-teman itu paham. Saya kasih contoh ini, 3 angka pertama. Berarti, rata-rata, kalau saya tanya rata-rata 3 suku pertama, maka 1 ditambah 3 ditambah 9 dibagi 3. Itu untuk mencari rata-rata ya. Rata-rata 3 suku pertama. 1 tambah 3 tambah 9 dibagi 3, karena banyak datanya 3. Sama dengan kita cari 13 dibagi 3 ya. Ini ketemu. Itu cara mencari rata-rata ya. Kurang lebih nanti hasilnya 4,33. Ini contoh. Nah, di sini rata-rata N-nya adalah 10. Nah, masalahnya di sini kita nggak tahu N-nya 10. Berarti, ini kan sama seperti untuk mencari rata-rata ya, teman-teman ya. Dari rumus ini,
untuk mencari rata-rata, itu rumusnya adalah Sn dibagi N. Ini Sn-nya, ini N-nya. Itu rumus untuk mencari rata-rata ya. Sn dibagi N. Maka ini juga sama, untuk mencari rata-rata, Sn dibagi N sama dengan 10. Sn-nya adalah 3 pangkat N min 1 per 2, ya, per N sama dengan 10. Ini agak susah sedikit ya teman-teman ya. Oke, saya geser di sebelah sini. Nah, biar ada tempat. Ini saya kali ya teman-teman ya. Saya kali, jadinya 3 pangkat N min 1 per 2, 10 N. N kali 10 kan jadinya 10 N. Oke ya. Duanya kalau saya pindah berarti 3 pangkat N min 1 sama dengan 20 N. Oke, 20 N-nya saya pindah sini. 3 pangkat N min 20 N sama dengan 1. Nah, ini sudah ketemu persamaan akhirnya, tinggal kita uji. Ya. Kalau N-nya pakai 1, nah sampai sini sudah nggak bisa teman-teman, sudah mentok. Ini pinter-pinteran kita nguji. Kalau N-nya pakai 1, berarti nanti 3 pangkat 1 min 20 kali 1, 3 dikurangi 20 min 17, berarti N1 salah. Nah, yang betul adalah N-nya 4. 3 pangkat 4 dikurangi 20 kali 4. 3 pangkat 4, 81 kurangi 80. Nah, betul, ketemu 1. Ya, berarti jawaban N-nya adalah 4, yang C. Begitu teman-teman ya. Yang sebelah sini saya hapus ya, ini tadi hanya untuk contoh saja. Jadi, untuk mencari rata-rata, kesimpulannya, untuk mencari rata-rata deret geometri adalah ini. Sn dibagi N. Ya. Sn-nya adalah 3 pangkat N min 1 per 2 per N sama dengan rata-ratanya 10. Nah, dicari-cari ketemulah rumus akhirnya ini. Tinggal kita coba-coba. Kalau N-nya 1 hasilnya min 17 salah. Kalau N-nya 4 betul. Ya, ketemunya 1. Ya, 4 dari pilihannya tinggal dicoba-coba saja, betul ya teman-teman ya, betul. Ini sebenarnya gampang ya, karena tadi saya menjelaskan dari dasar ya, dari dasar sampai akhir, jadi kelihatannya banyak, gitu. Tapi kalau saya langsung menjelaskan ya, teman-teman langsung ke rumus ini. Nah, rumus ini ya, sama rumus kotak ini. Ini sebenarnya gampang teman-teman ya, sebenarnya gampang, angkanya kecil-kecil ya. Kalau di opsi ada 0 pasti bisa juga betul ya, makanya tidak ada angka 0. Sudah diatur seperti itu soalnya. N-nya itu banyaknya data. A itu suku pertama. Jadi teman-teman nanti cari di Google ya, keterangan-keterangannya ya. N banyak data. Kalau R itu rasio. Bukan pakai rumus UN ya, pakainya SN. Karena rata-rata itu berarti dijumlah semua. Dibagi banyaknya data. Oke, silakan boleh screenshot. 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ya. Yang nomor 9. Nah, ini selalu keluar ya. Soal flowchart ya namanya. Di 2023 ada, 2024 ada 3 nomor. Kenapa dibagi 4? Apanya yang dibagi 4? Yang dibagi 4 mana? Dibagi N ya, bukan 4, ini N. Ini huruf N ya. Oke, kita lanjut yang nomor 9. Nah, ini gampang teman-teman ya, nomor 9 ini soal yang gampang. Namanya diagram alir bahasa Indonesianya ya, kalau bahasa Inggrisnya flowchart. Oke, kita mulai soal yang nomor 9 ya. Waktunya 2 menit dari sekarang, silakan. Tak perbesar dulu biar kelihatan. Oke. Ini ya, sudah sering mengerjakan pasti bisa soal seperti ini.
Fokus ke nomor 9 ya teman-teman ya. Nanti kalau pengen lebih detail teman-teman bisa ikut lesnya ya. Lesnya nanti saya saya mulai di tanggal 5 Januari. Oke. Sambil menunggu teman-teman mengerjakan soal nomor 9, jadi saya tak promosi sebentar. Jadi kami nanti mulai tanggal 5 Januari itu akan membuka kelas online UTBK ya. Ada 2 paket untuk les. Yang pertama adalah paket privat. Nah, ini bagi teman-teman yang memang punya uang lebih, kemudian merasa kalau rame-rame tidak paham, itu bisa paket privat. Ini one on one langsung dengan tentornya. Bisa request materi, bisa request jadwal. Lesnya via apa? Lesnya via Zoom. Ya. Jadwal sama materi bisa request. Kemudian apa saja yang didapat? File soal beserta pembahasannya. Ya, plus pembahasan. Kemudian video record bisa dilihat ulang. Nanti teman-teman bisa muter ulang. Kemudian ada TO gratis ya. Setiap bulan ya. Nanti mendekati ujian itu 1 bulan bisa 3 kali. Itu yang paket privat. Nah, biayanya kalau privat itu 100.000 per pertemuan. 1 kali pertemuan durasinya 90 menit. Itu kalau yang privat. Oke, sekarang kalau yang paket kelas. Kalau paket kelas maksimal 30 orang ya. Sama via Zoom. Fasilitas yang didapat sama file soal, video record, TO gratis. Ya. Sama, kalau yang ini biayanya 350.000 per bulan. Kalau paket kelas biayanya 350 per bulan ya teman-teman ya. Nah, pendaftarannya itu saya mulai dari kemarin 13 Desember sampai nanti 4 Januari ya. Kalau kelasnya sudah penuh, sudah saya tutup. Jadi teman-teman cepet-cepetan ya. Nah, cara daftarnya bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099 ya. Pendaftarannya dari 13 Desember sampai 4 Januari, tanggal 5 sudah saya mulai. Kalau yang ini 1 bulannya 10 kali pertemuan. Khusus Januari sampai Maret. Nah, kalau yang April itu biayanya nanti ada biaya tambahan ya, karena nanti setiap hari. Yang April setiap hari, teman-teman kan sudah free ya di sekolahnya ya. Kalau yang Januari Maret 10 kali pertemuan, kalau yang April setiap hari. Yang dibahas semua 7 subtes. Ya. Ada PM, PK, PU, kemudian PPU, PBM, kemudian literasi Indonesia, literasi Inggris. Semuanya dibahas ya. Yang kita bahas adalah soal full asli. Soal full asli UTBK 2024. Kami punya lengkap ya. Masing-masing 5 paket. Oke ya. Kalau live itu saya mix teman-teman. Sekarang kita bahas soal yang nomor 7. Ini silakan boleh di screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, kita bahas soal yang nomor 7. Saya enter dulu. Baik, kita baca ya. Ada yang E, ada yang ya kalau privat 100.000 pertemuan ya. Privat itu cuma satu saja, satu kelas satu ya. Oke, jawabannya semua pilihan benar. Baik, kita mulai ya teman-teman ya. Kita bahas yang nomor 9. Kalau di input X-nya 7, apakah X kelipatan 2? Nah, 7 itu bukan kelipatan 2, berarti jawabannya adalah tidak, ke arah sini. Ya, ke arah yang tidak. Kita cari Y-nya. 2 kali 7 min 1. 2 kali 7, 14, dikurangi 1, 13. Nah, apakah Y-nya genap? 13 itu ganjil ya? Tidak. Berarti menuju ke arah yang tidak. Kita cari Z-nya. Z sama dengan 5 kali Y dikurangi 10. 5 kali 13, 65, kurangi 10, 55. Finish ya. X, Y, Z-nya ketemu. Saya kasih warna hijau. X-nya 7, Y-nya 13, Z-nya 55. Z lebih besar dari 50, betul. Z habis dibagi 5, betul. 55 bagi 5, 11, bisa ya.
X ditambah Y ditambah Z, coba ya. X-nya adalah 7, ditambah Y-nya 13, ditambah Z-nya 55. Nah, jadinya 75. Nah, ini ganjil, betul. X kali Y ganjil. X-nya 7, kali Y-nya adalah 13. 91 itu ganjil juga. Nah, mantap ya. 1, 2, 3, 4, betul. Oke, jawaban betul adalah yang E. Kenapa saya uji semua? Karena satu benar, dua benar. Ya, berarti saya uji semua. Nah, sebenarnya nomor 3 nggak usah diuji, teman-teman ya. Yang cukup diuji nomor 4. 3 itu pasti benar. Oke, mantap ya. Nah, ini keluar 3 nomor, teman-teman, di kemarin, 2024. Ya, habis dibagi itu maksudnya bisa dibagi. Ya, contoh 6 itu tidak bisa dibagi 5. Berarti tidak habis dibagi 5. 5 itu bisa dibagi 5, yaitu 11. Jadi habis dibagi 5. Itu maksudnya gitu. Habis dibagi itu artinya bisa dibagi. Yang Z dari mana, Kak? Ini kan rumusnya Z. 5 kali Y min 10. Y-nya adalah 13. 5 kali 13, 65. Dikurangi 10, ketemulah 55. Ya enak, flowchart itu enak. Tapi nanti biasanya variasinya di rumus-rumus. Kalau yang kemarin KPK, FPB, min, max itu keluar. Ya, tergantung nanti perintahnya. Kebetulan ini genap ganjil ya. Oh, yang tadi ya, yang kelas online itu biasanya lesnya hari Senin, Rabu, Jumat. Antara jam 16.00 sampai 17.30 ya, WIB, atau jam 19.00 sampai 20.30. Antara itu. Ya, KPK sama FEB juga gampang ya, teman-teman ya. Oke ya, sudah ya, kita lanjut soal yang nomor 10. Pokoknya flowchart, kalau ketemu soal flowchart itu bonus, teman-teman ya. Kita lanjut soal yang nomor 10. Nah, soal nomor 10 ini kemarin keluar di 2023 dan 2024. Cuma dalam bentuk tabel ya, di soal yang nomor 16. Tapi ini saya variasi ya, nomor 10 ini saya variasi. Kalau teman-teman nomor 10 bisa, soal asli pasti bisa. Ini sampai nomor 15 ya, silakan nomor 10 dikerjakan. 2 menit dari sekarang. Yang sudah ketemu boleh dijawab ya, yang nomor 10. Jadi teman-teman tadi pakai prinsip tadi ya, yang saya ajari ya, kalau satu benar, dua salah ya sudah, nggak usah diuji. Tapi kalau satu benar, dua benar itu yang agak repot. Harus menguji semuanya. Oke, silakan nomor 10 ya, dicoba dulu. Yang sudah ketemu boleh dijawab. Tadi live-nya mulai dari jam 4 kurang ya. Yang lagi ngechat nanti saya belesi satu-satu ya, setelah selesai live. Oke, ada yang sudah ketemu belum? Yang mana nih? Kurang 30 detik lagi ya. Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Aurel yang A, 1, 2, 3. Pokoknya yang agak repot itu kalau satu benar, dua benar. Itu berarti teman-teman harus menguji yang nomor 4. Oke, ada yang A ya. Ya, kalau misalnya nyukup sampai 15 ya. Ini bukan soal asli ya, tapi saya modifikasi. Tipe-tipenya seperti ini soal aslinya. Kalau soal asli itu yang untuk les saja.
Oke, ada yang D, hanya 4 yang benar. Ini tipe-tipenya seperti ini. Ini keluar di nomor 16 ya. Tapi saya modifikasi ya, yang asli hanya untuk yang les. Nanti kasihan ya yang bayar. Oke, ada yang C. Baik, kita bahas soal yang nomor 10. Jadi pergeseran teman-teman. Teman-teman sudah saya ajari ya pergeseran ya. Ini saya ajari dulu. Saya ulangi ya. Kalau digeser atas, ya, digeser ke atas N satuan, maka nanti rumusnya berubah menjadi Fx ditambah N. Ya, kalau ke atas ditambah, tapi di luar kurung. Ada grup belajarnya ya, ada grup belajarnya. Kalau mau gabung bisa gabung WA ini saja ya, follow TikTok, subscribe YouTube, follow Instagram ya, nanti screenshot kirimkan ke WA itu. Kalau digeser ke bawah N satuan, itu berarti nanti dikurangi. Fx-nya dikurangi N. Oke, yang ketiga, kalau digeser kanan dan kiri. Nah, ini yang agak sedikit beda, kanan dan kiri. Kalau kanan itu jadinya minus, ya, dan di dalam kurung. Kalau kiri itu kebalikannya, digeser ke kiri N satuan. Nah, nanti di dalam kurung malah dijumlah. Oke, 4 ini dihafalkan teman-teman ya, pergeseran grafik. Oke ya, ini nggak bisa di grup ya, di screenshot saja ya. Oke, sekarang kita bahas dulu, kita geser dulu teman-teman ya. Nah, Gx-nya awalnya adalah X kuadrat ditambah 2. Saya tulis ulang. Digeser 4 satuan ke kiri. Maka nanti di dalam kurung, kalau ke kiri dijumlah. Ya. Di dalam kurung dan dijumlah. Nanti menjadi, jadi setiap ada X diganti X plus 4. Ya, jadi X-nya saya ganti X plus 4 dikuadratkan. Oke, kita cari dulu teman-teman. Ya, jadinya pakai tadi ya, A plus B kuadrat. Oke, jadinya X kuadrat ditambah 8X ditambah 16 ditambah 2. Ini yang luar ya. Maka jadinya X kuadrat ditambah 8X ditambah 18. Langkah berikutnya, digeser 2 satuan ke bawah. Maka finishing akhirnya dikurangi 2. Ya, dikurangi 2, tapi di luar. Maka nanti menjadi X kuadrat ditambah 8X ditambah 18 dikurangi 2. Jadi di luarnya X. Nah, jadinya X kuadrat ditambah 8X plus 16. Ketemulah Fx-nya. Nah, paling penting itu bagian Fx itu teman-teman ya. Mencari ini. Ini pergeseran pertama ke kiri di dalam kurung dan tandanya plus. Ini pergeseran kedua ke bawah dikurangi ya. Dan di luar kurung. 16 dari mana? 18 dikurangi 2 itu 16. Oke, teman-teman ya. Apakah menyinggung sumbu X? Nah, kalau menyinggung sumbu X, berarti diskriminannya harus sama dengan 0. Teman-teman harus hafal ya, kalau D-nya lebih dari 0, itu berarti memotong sumbu X di 2 titik berbeda. Kalau menyinggung sumbu X, berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau tidak menyinggung sumbu X, berarti D-nya kurang dari 0. 8 dari mana, Kak? Hitung sendiri ya, ini prinsip dasar ya, X plus 4 kuadrat. Itu dasar banget ya. Itu dasar banget ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu saya jelaskan yang dasar-dasar. Teman-teman pelajari sendiri ya. Oke. Kita langsung ke bagian pentingnya. Jadi teman-teman yang sudah paham, kalau dasarnya sudah bagus itu pasti langsung paham yang ini. Nah, kalau teman-teman belum paham yang ini, artinya teman-teman belum siap untuk UTBK. Ya, perlu les. Oke, kita bahas pernyataan yang pertama. Diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Ya, oke kita cari A, B, C-nya dari fungsi ini. Ini berarti A-nya 1, B-nya 8, C-nya 16. Oke, 8 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 16.
8 kuadrat itu 64 dikurangi 64. Nah, ternyata diskrimnya 0, berarti betul ini menyinggung. Ya, berarti betul menyinggung. Oke, sekarang kita cari sumbu simetri. Sumbu simetri itu X puncak. Rumusnya adalah min B per 2A. Kalau dia lebih dari 0 itu ada bang memotong di 2 titik. Jadi gini ya teman-teman ya, saya ulangi ya teman-teman. Teman-teman itu harus hafal dasarnya. Ya. Jadi kayak pertanyaan Kak fakta dunia IDN, dia lebih dari 0 itu apa bang? Di Google itu banyak ya. Jadi minta tolong teman-teman nanti dicari materinya ini. Misal yang saya bahas ini, berarti nanti teman-teman cari diskriminan. Itu lengkap banget. Ya, itu lengkap banget di Google. Atau kalau enggak, kalau teman-teman males, ketik di ChatGPT ya. Syarat-syarat diskriminan itu apa saja diketik. Itu keluar langsung ya. Di screenshot, disimpan. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Kita cari X puncaknya. Apakah betul negatif 4? Min B, min 8 per 2 kali A. Nah, min 8 dibagi 2 ketemu negatif 4. Nah, ini yang agak repot teman-teman ya, karena pernyataan 2 benar. Nah, berarti pernyataan 3 pasti benar. Yang perlu kita cek adalah pernyataan yang keempat. Kalau 1 benar, 2 benar, langsung pernyataan 4. Apakah titik 2,6, ini berarti X-nya, ini Y-nya. Apakah kalau X-nya 2, nanti menghasilkan Y6, ya kita masukkan saja ke rumus fungsi ini. Ya, kita ganti X-nya jadi 2. 2 kuadrat ditambah 8 kali 2 ditambah 16. 4, 16. Ternyata ketemunya 36. Nah, karena ini 6 salah. Berarti pernyataannya betul adalah yang A. 1, 2, 3, 4 yang betul. Ya, jadi teman-teman, Kak, kenapa tadi 3-nya betul? Itu sudah saya jelaskan di prinsip awal ya. Kalau pernyataan 1 benar, 2 benar, 3 pasti benar. Teman-teman langsung uji yang pernyataan 4. Kenapa 4 salah? Karena kalau X-nya 2, Y-nya ketemu 36. Nah, di sini malah 6. Salah. Harusnya itu 2,36, bukan 2,6. Begitu. Ya. Jadi saya ulangi lagi teman-teman. Ini ya teman-teman ya, sebelum saya lanjut ya. Jadi saya ajari cara belajar yang bagus. Teman-teman, misalnya saya adalah pengajar profesional untuk balap motor. Kalau teman-teman tidak hafal bagian-bagian motor, ya, nggak hafal bagian-bagian motor, saya menjelaskan sedetail apapun, teman-teman akan nggak nyambung pembahasannya. Karena teman-teman bagian motor itu nggak tahu ya. Bagian starter mana, ngisi bensin mana, roda mana, fungsinya untuk apa. Ya, kalian kalau dijelaskan bakal ngangong ya teman-teman ya. Nah, jadi cara belajar yang bagus setelah lihat lab saya, teman-teman nanti cari di Google ya dasar-dasarnya. Ini misalnya saya membahas tentang persamaan kuadrat, dicari semuanya. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Iya, sumbu simetri itu sumbu puncak. X puncak. Ya. Nah, kalau fungsi minimum, fungsi optimum itu nanti mencari Y puncak. Nah, hal-hal seperti itu teman-teman harus paham dulu. Oke ya teman-teman ya, sudah ya. Nanti kalau saya bahas dari dasar, nanti teman-teman kayak les ya. Nah, teman-teman kalau mau tanya-tanya, kalau dasarnya kurang bagus, teman-teman bisa ikut les tadi. Nah, kalau live seperti ini, saya menjelaskannya secara global ya, nggak detail. Nanti kalau detail, kelamaan, nggak selesai. Oke, kita lanjut soal yang nomor 11 ya. Jadi yang merasa kurang mampu, teman-teman bisa ikut les. Bayar sedikit nggak apa-apa ya, yang penting kalian lolos. Kita lanjut yang nomor 11. Nah, ini juga keluar di nomor 20, tapi lebih gampang di soal aslinya. Ya, soal aslinya itu isian singkat nomor 20. Tapi yang ini saya modifikasi. Oke, soal nomor 11 ya. 2 menit dari sekarang. Oke, kita lanjut ya. Nomor 11 yang sudah ketemu boleh dijawab.
Apakah yang A, B, C, D, atau yang E? Yang sudah ketemu boleh jawab. SHV yang C. Dua yang betul. Pernyataan mana saja yang betul coba ya. Selain menjawab pilihan ganda, kasih alasannya. Pernyataan nomor berapa saja yang betul. Biar teman-teman yang lain juga tahu ya. Ada yang D, 3 pernyataan yang betul ya. Mana saja yang betul coba. Baru 2 orang yang menjawab. Oke, masih 40 detik lagi. Ada lagi yang mau menjawab soal nomor 11? Oke, yang D. 3 pernyataan yang betul. Oke, ada yang C, 2. Yang D, 3. Oke, simpan ya. 3, 2, 1. Oke ya, sudah selesai kita bahas soal yang nomor 11. Jadi kadang-kadang teman-teman tidak paham dengan kalimatnya. Nah, ini saya jelaskan. Dua bilangan, dua angka ya. Kalimat dua bilangan. Jadi disuruh membentuk dua bilangan yang masing-masing terdiri dari dua angka. Oke, berarti ada dua bilangan. Saya tuliskan dulu. Ini bilangan yang pertama, dua angka. Bilangan yang kedua juga dua angka. Berarti puluhan, teman-teman ya. Karena lebih dari 10 itu artinya puluhan. Ya, maksimal itu 99 ya. Kalau 100 sudah 3 angka. Nah, angka-angka yang tersedia adalah 0, 2, 3, 5, 7. Dan angkanya harus berbeda, nggak boleh sama. Ya, harus berbeda. Jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 5. Ya, jumlah terbesar kedua bilangan yang mungkin dibentuk. Oke, berarti kita pakai yang paling besar, teman-teman ya. Oke, berarti ini yang pertama adalah angka 7, ini angka 5, yang pasti seperti itu. Ya, kalau pengen dua angka ini paling besar. Kalau nggak 70-an, 50-an, udah, itu pasti yang paling besar. Nah, tinggal belakangnya, teman-teman. Belakangnya ini berarti pakai 3 sama ini pakai 2. Ya. 73 dan 52 atau 72 dan 53. Udah, itu dua angka yang paling besar. Ya. Nah, sekarang kita jumlah. 73 ditambah 52 ketemulah 125. Ternyata 125 merupakan kelipatan 5. Jadi kata kunci kalau pengen mencari dua angka terbesar ya jumlahnya, berarti kita ambil dua angka paling besar jadi puluhannya. Nah, sisanya adalah dua angka yang memungkinkan. Kalau 0 kan paling kecil ya, nggak usah kita pakai. Ya pilihannya kalau nggak 3, 2. Nah, 73 dan 72 ya, kita jumlah. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, sekarang pernyataan yang kedua. Oke, kita uji pernyataan yang kedua. Jumlah terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk apakah lebih dari 60? Nah, kalau bilangan terkecil, berarti angka depannya adalah 2 dan 3. Ya, 2 dan 3. Bang, 0 boleh dipakai nggak? Nggak boleh. Kalau 0 nanti jadinya kurang dari 10. Kan harusnya lebih dari 10 ya. Berarti 2 sama 3. Nah, berarti ini yang ini 20. Ya, yang ini 35. Itu pasti paling kecil teman-teman ya. Kalau saya pakai 7 nanti besar. Karena yang terkecil. Kalau yang tadi terbesar kebalikannya. 20 tambah 35 totalnya adalah 55. Pernyataan 2 betul.
55 kurang dari 60. Oke, kita lanjut pernyataan yang ketiga. Terdapat sepasang bilangan yang keduanya merupakan bilangan prima. Berarti kita cari bilangan prima yang pertama. Bilangan prima yang pertama adalah 23. 23 kan prima ya teman-teman ya. Ya, masing-masing angka boleh dipakai sekali ya, nggak boleh 2 kali karena harus beda. Nah, angka berikutnya berapa? Tinggal 0, 5 sama 7. Ini nggak bisa lagi kalau 50 itu bukan prima. Kalau 57 bukan prima. 57 bisa dibagi 3 ya teman-teman ya. Dibagi 3 bisa 57. 70 juga bukan prima. Jadi yang ini tidak bisa. Kalau yang ini betul prima. Sisa 3 angka ini nggak bisa teman-teman. Ya. Kalau saya pakai 37 lagi nggak boleh. Ini angkanya sudah sama, nggak boleh teman-teman ya. Sama-sama angka 3 nggak boleh dipakai. Karena angkanya harus beda. Nah, berarti tinggal angka 0, 5 sama 7. Jadi bilangan primanya itu ada 2. Kalau nggak 23 itu 37. Tapi kalau 37 sama dipakai, berarti tinggal angka 0, 2 sama 5. Nah, ini juga nggak bisa lagi kalau dibuat prima. 20 bukan prima. 25 bukan prima. 52 bukan prima. 50 bukan prima ya. Nggak bisa. Yang ini nggak bisa. Berarti hanya sepasang. Berarti hanya satu ya, bukan sepasang. Kalau sepasang itu artinya 2. Pernyataan 3 salah. Sebenarnya itu ada 2 angka, 37 sama 23. Tapi 3-nya nggak boleh dipakai 2 kali. Oke, sekarang yang angka keempat. Pernyataan keempat. Selisih terkecil kedua bilangan yang mungkin dibentuk merupakan kelipatan 2. Selisih terkecil ya teman-teman ya. Oke, kita cari selisih paling kecil. Angka 25 sama 30. 30 sama 25, selisihnya adalah 5. Ada nggak yang lebih kecil dari ini? 30 sama 27 bisa. Nah, dia adalah 3. Ada lagi nggak yang lebih kecil dari ini? Nah, sudah nggak ada ya teman-teman ya. Nah, berarti bukan kelipatan 2, salah. Sehingga yang betul adalah cuma 2 pernyataan saja. Kalau 35 sama 27 itu terlalu besar ya. Yang dicari kan terkecil. Paling kecil ini, selisihnya 3. Kenapa nggak pakai 20? Ya ini, kalau tadi saya pakai 20 sama 25, ini 5. Padahal ada yang lebih kecil lagi, yaitu 30 sama 27. Nah, 30 sama 27 itu adalah 3. Ini selisih paling kecil ya. Wah, alhamdulillah ya Kak Larry Douglas ya. Mantap. Selamat ya sudah lulus PNS. Semoga nanti amanah untuk jadi PNS ya. Dengan hanya melihat gajinya, kerja yang betul-betul benar ya. Jangan lupa berterima kasih pada orang tua ya. Membanggakan orang tua ya, karena sudah lulus PNS otomatis gajinya terjamin ya. Kalau bisa bahagiakan orang tua. Itu bahagia paling enak adalah membahagiakan orang tua. Itu bahagia paling dahsyat ya. Sorry Bang, kenapa nomor 3 salah? Ya, nomor 3 karena sisanya 025 ini nggak bisa dibuat prima. Ya. 20 nggak bisa ya. 50 nggak bisa. 52 nggak bisa. 25 bukan prima. Ya. Amin, 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 amin ya. Amin. Doakan juga yang ikut live hari ini semoga lolos UTBK semua ya. Membanggakan orang tua ya, lolos fakultas yang diinginkan dan PTN yang diinginkan ya. Jadi teman-teman kalau ada keinginan ya seperti Kak Larry Douglas ya, dia punya keinginan tapi dia sangat rajin sekali ya ikut belajarnya. Jadi teman-teman jangan ngandelin keberuntungan ya, kalau pengen lolos kampus impian ya teman-teman harus berusaha. Itu Kak Larry Douglas dia selalu ikut live teman-teman ya. 57 itu bukan prima, 57 bagi 3 itu 19.
Bagaimana caranya jawab soal cuma semenit? Jadi Kak Kyo jangan terlalu polos ya. Kak Kyo jangan terlalu polos. Kak Kyo perbanyak ikut tryout ya. Jadi gini. Jadi teman-teman jangan menganggap rata semua soal itu 1 menit. Ya. Soal yang mudah kurang dari 20 detik selesai. Yang mudah itu biasanya yang PU atau yang Indonesia. Kan masih ada sisa waktu. Ya. Soal yang sedang kalau bisa kurang dari 50 detik. Kan masih ada sisa waktu. Jadi jangan terlalu polos ya, dianggap semuanya 1 menit. Enggak seperti itu. Nah, sisa-sisa waktu ini dijumlahkan ke soal yang susah. Maka nanti waktunya bakal lebih dari 1 menit. Teorinya seperti itu ya, teorinya. Nah, supaya bisa seperti ini, teman-teman perbanyak latihan soal, supaya yang mudah itu sangat cepat mengerjakan. Karena ada soal yang mudah, teman-teman ya. Ada soal-soal yang mudah. Jadi teman-teman nanti pas ujian, kerjakan yang mudah saja. Mudah dikerjakan dulu ya. Karena nanti waktunya dibatasi, teman-teman nggak bisa lompat ke materi-materi yang lain ya. Kalau PK ya PK langsung 20 soal dikasih waktu. Jadi per subtes teman-teman ya waktunya, nggak bisa lompat-lompat. Teman-teman nggak bisa PK langsung lompat ke literasi Inggris, nggak bisa. Kalau tahun kemarin ya, nggak tahu kalau tahun ini. Ya kalau tahun kemarin seperti itu. Misalnya, dan acak, dalam satu ruangan itu acak. Misalnya kalian PK, teman sebelah kalian bisa jadi literasi Inggris waktu itu. Nanti waktunya selesai pindah ya, jadi teman-teman nggak bisa lompat-lompat. Jadi harus di manajemen waktunya yang bagus. Oke, satu soal lagi ya, karena 5:30 ini saya mau pulang ya teman-teman ya. Ya acak, dalam satu ruangan itu acak. Ya, dan teman-teman nggak bisa lompat. Kalau dalam satu materi itu bisa lompat, misalnya materi PK, nanti ada kotak-kotak, ini foto kalian, di bawah kalian nanti ada nomor-nomor. 1, 2, 3, 4 ya, sampai nanti 20. Yang merah belum dikerjakan, yang hijau sudah dikerjakan. Nah, kalau yang dalam satu submateri itu bisa. Kalian mau loncat nomor 1 bisa, loncat nomor 3 bisa, nomor 4 bisa. Tapi ya tetap PK. Selesai dulu baru nanti materi yang selanjutnya. Ya, gitu teman-teman ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini silakan kalau mau di screenshot ya. Jadi angka yang sama nggak boleh dipakai lagi, angkanya harus berbeda. Oke, 1, 2, 3. 27 bukan prima, betul ya. Satu soal terakhir teman-teman. Satu soal terakhir ya. Nanti yang sisanya kita bahas di live selanjutnya ya. Nomor 12. Nah, kemarin ini keluar ya teman-teman ya. Tapi ini saya modifikasi. Kalau kemarin dalam bentuk tabel, ya. Kalau ini saya modifikasi dalam bentuk diagram batang. Oke, 1 menit dari sekarang. Nomor 12. Teman-teman harus bisa membaca diagram batang ya. Yang ini banyaknya desa, yang ini banyaknya produksi kedelai. Sebentar saya perbesar dulu gambarnya. Ini ya, biar kelihatan. Ya, nanti ada waktu SS-nya, tenang saja ya. Tenang saja. Dijamin kalau teman-teman rajin ikut live saya, teman-teman insya Allah nanti UTBK-nya lancar. Tapi kalau pengen lebih mantap lagi, karena kadang-kadang yang kemampuannya menengah ke bawah itu, kalau cuma live nggak paham, teman-teman bisa ikut les. Karena yang saya ajari adalah materi-materi yang tepat sasaran. Ada yang E, ada yang C. Ada yang E, 40. Ya. Oke, sudah selesai. Kita bahas, teman-teman ya. Data gabungan, berarti ini saya ubah dulu ke dalam bentuk tabel, biar teman-teman lebih gampang memahaminya. Ini A plus B ya, teman-teman ya. A plus B. Yang ini banyaknya desa. Yang ini A plus B total dari kedelainya. Ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya
konversi ke dalam bentuk tabel. Biasanya teman-teman lebih gampang kalau dalam bentuk tabel. Oke. Sekarang kalau yang banyak kedelainya 10, ya. Banyak kedelainya 10, sebentar ini banyak kedelai. Nah, ini banyaknya desa A plus B. Yang 10 itu berarti 10-nya B, 60-nya A. 60 tambah 10, 70. Ya, berarti jumlah desa A dan B itu ada 70 desa yang banyak kedelainya 10 ton. Ini dalam satuan. Oke, sekarang yang 20 ton. 40 tambah 20, 60 desa. Sekarang yang 30 ton. 30 tambah 40, 70. Sekarang yang 40 ton. 40 tambah 70. 110. Nah, yang 50 ton. 50 berarti 60 tambah 30. 90. Oke, kita total banyaknya desa. 70 tambah 60, 130. Ditambah 70, 200. 200 tambah 110, 310 tambah 90, 400. Nah, ini termasuk data tunggal ya teman-teman ya. Kenapa dikatakan data tunggal? Karena nggak ada frekuensinya. Ya, nggak ada kelas intervalnya. Sorry, nggak ada intervalnya. Ya, nggak ada intervalnya. Oke teman-teman ya. Baik, sekarang kita cari data gabungannya. Ya, jadi teman-teman harus dijumlah dulu ya. Median dari data gabungan, berarti teman-teman datanya digabung dulu ya. Jangan dicari mediannya masing-masing. Oke. Kalian harus hati-hati ya dengan kalimat berapakah total dari median A dan B. Itu berarti nanti median A sama median B dijumlah. Atau berapakah rata-rata dari median A dan B, berarti median A tambah B per 2. Tapi kalau data gabungan, teman-teman harus mencari data gabungannya dulu. Ya, baru dicari mediannya. Oke, sekarang kita cari mediannya. Nah, kalau data genap, itu ada rumusnya. Xn per 2 ditambah Xn per 2 ditambah 1 dibagi 2. Itu kalau data genap. Kalau data ganjil lebih gampang. Langsung ya, Xn per 2 ditambah 1. Nah, yang data ganjil lebih gampang teman-teman ya. Kalau data genap itu kayak gini lah, contoh paling gampang saya kasih angka yang sedikit. Misalnya ada data 1, 3, 5, 7. Ya. Mediannya mana? Mediannya tuh nggak pas di satu angka, di tengah-tengah sini. Berarti data kedua sama ketiga kita jumlah, dibagi 2. 8 bagi 2 berarti nanti mediannya 4. Itu kalau data genap. Kalau data ganjil lebih gampang, enak. Ya, misalnya 9, itu langsung ketemu angkanya. Nah, tengah-tengahnya ini, mediannya adalah 5. Masalahnya di sini datanya genap, teman-teman. Kenapa tahu genap ya? 400 kan genap ya. Oke, kita cari mediannya. X 400 dibagi 2. 400 dibagi 2 ditambah 1. Dibagi 2. Berarti data ke 200. 400 bagi 2, 200 tambah 1. Berarti di jumlah data ke 201 dibagi 2. Ya. Jadi data ke 200 ditambah data ke 201 dibagi 2. Nah, sekarang kita cari data ke 200 sama 201 itu di mana? Ya. Nah, cara nyarinya gampang, teman-teman. Gini. Ini data ke 1 sampai 70 di sini. Setelah 70 berarti 71. Sampai 70 tambah 60, 130 di sini. Ya. Setelah 130 itu data ke 131. 130 tambah 70 data ke 200 di sini. Nah, berarti data ke 200-nya berada di kelas ini. Ya, data ke 200-nya ini. 30. Data ke 201 itu di sini, teman-teman. Ya, sampai 310. Nah, ternyata data 201-nya berada di kelas 40. Ya. Berada di kelas 40 ya. Begitu teman-teman ya. Ini saya tipe nulis jawaban nggak apa, yang penting kita bahas ya. Oke, yang ini adalah 30, yang ini 40. Dibagi 2. Nah, 70 dibagi 2 sama dengan 35.
Ini kayaknya saya salah nulis ya teman-teman ya, harusnya 35. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau mencari data gabungan, teman-teman harus menjumlah dulu. Banyaknya desa A berapa, B berapa. Kebetulan datanya genap. Kalau genap agak repot sedikit. Ya, agak repot sedikit. Begitu. Oke ya, mantap ya teman-teman ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan. Itu kok bisa 71 sampai 30? Ini loh cara mencari data ya. Thank you Kak Rin ya sudah ngasih gift ya. Thank you. Nih, kan kita pengen mencari data ke 200 sampai 201 ya. Nah, kalau sudah kita cari data ke 200 sama 201 bagaimana cara nyarinya? Di sini kan ada 70 desa. Ya. Jadi desa ke-1 sampai desa ke-70 itu ada di sini. Nah, ini desa ke-1 sampai 70. Ya. Nah, setelah 70 itu kan 71. Nah, 71 sampai berapa? Ya sudah, 70 ditambah 60, 130. Jadi, desa ke-71 sampai desa ke-130 itu ada di situ. Nah, setelah 130 itu 131. Nih, ya. Sampai data ke berapa? 130 ditambah 70 sampai data ke 200. Oh, data 200 di sini. Berarti data ke 200 adalah 30 ton. Ya. Nah, sekarang kita lanjut setelah 200 adalah 201. Sampai berapa? 200 tambah 110, 310. Ternyata data ke 201 adalah 40 ton. Berarti nanti di tengah-tengahnya 30 sama 40. Gitu. Dibagi 2. 70 bagi 2, 35. Nah, biar tahu genap ganjil dari mana, di total saja banyaknya data. Ya. Nah, ini banyaknya data adalah 400. 400 kan genap, berarti datanya genap. Kalau misalnya 401 berarti datanya ganjil. Gitu aja teman-teman. Oke, mantap ya. Oke, kita screenshot dari nomor 1 sampai nomor 12 ya. Nanti sisanya kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena ini sudah mau pulang jam kantor ya. Kalau dan dikali, kalau atau dijumlah. Itu keluarnya di peluang ya, kalau dan atau kali. Nah, ada bimbelnya. Oke, sebentar, ada pertanyaan nih. Sebelum saya ke sesi screenshot ya. Jadi teman-teman kalau ikut bimbel saya dijamin soalnya sudah sesuai. Karena kami punya soal full asli. Oke ya. Ini saya promosi sebentar ya teman-teman ya. Teman-teman sudah saya kasih ilmu gratis, saya tak promosi sebentar. Jadi saya membuka paket les. Kalau privat itu bagi teman-teman yang memang punya uang lebih dan merasa kemampuannya sangat kurang dasarnya. Karena itu satu tentor satu siswa. Ya, lesnya via Zoom dapat file soal, video record gratis dimulai dari dasar ya. Nah, biayanya adalah 100.000 per pertemuan. Jamnya, jadwalnya, harinya, materinya apa, terserah teman-teman request. Ya, karena teman-teman privat. Atau paket yang lebih murah, paket kelas. Tapi isinya adalah 30 orang maksimal. Ya, ini biayanya lebih murah. 350.000 per bulan ya. Per bulannya dapat 10 kali pertemuan untuk bulan Januari sampai Maret. Tapi nanti yang April itu setiap hari intensif. Karena tanggal 23 April sudah tes. Yang dibahas semua 7 subtes. Ya, sama yang kelas juga dapat file soal, video record, TO gratis. Nah, pendaftarannya saya tutup tanggal 4 Januari. Sebelum 4 Januari kalau sudah full 30 orang sudah saya tutup. Ya. Nah, untuk daftarnya dan tanya-tanya lebih bisa menghubungi WA kami 085 877 765 099. Jadi 10 enggak, ini per orangnya ya. 350.000 itu per orangnya. Ya, teman-teman mengeluarkan biaya segitu itu harusnya murah, teman-teman ya. Karena kita bahasnya soal asli ya. Kemudian pembahasannya sangat berkualitas, teman-teman dapat file soal, video recording, TO gratis ya. Jadi seperti itu. Jadi bukan 10.000 per orang, ini per orangnya 350.000.
Oke, sekarang sesi untuk foto screenshot soal nomor 1 ya. Bisa dicicil per bulan bayarnya ya. Langsung lunas 4 bulan bisa atau per bulan bisa. Kalau tanya-tanya lebih lanjut silakan hubungi WA tadi ya. Sebentar, ini sudah sesi screenshot ya. Nih, silakan. Nomor 1, 1, 2, 3. Tutup pendaftarannya 4 Januari karena tanggal 5-nya sudah kami mulai. Tapi biasanya sebelum 4 Januari sudah penuh. Nomor 2, 1, 2, 3. Oke, nomor 3, 1, 2, 3. Oke, nomor 4, 1, 2, 3. Nomor 5. Sebentar, sorry, kegeser. Oke. Nomor 5. Oke, silakan. 1, 2, 3. Nomor 6. 1, 2, 3. Oke, nomor 7. 1, 2, 3. Nah, ini trik ini jangan lupa dihafalkan ya teman-teman ya. Ini ilmu mahal tuh. Kalau tipe soal seperti ini ya. Oke, nomor 10. Nomor 8, sorry. Tak perkecil ya, karena agak lebar nih. 1, 2, 3. Nomor 9. Soal diagram alur ya. Oke, 1, 2, 3. Kita lanjut yang nomor 10. Nih teman-teman kalau tadi mau screenshot tentang pendaftaran ya. 1, 2, 3. Oke, nomor 10. Ini agak panjang nih. Oke, 1, 2, 3. Nomor 11, sebentar. 1, 2, 3. Oke, nomor terakhir 12. 1, 2, 3. Nah, ini teman-teman untuk latihan ya. Siapa tahu pengen mengerjakan. Nanti live selanjutnya kami bahas. 1, 2, 3. Oh, sorry. Ini pertanyaannya di bawahnya. Tak enter dulu. Nah, yang paling susah itu tipe yang ini teman-teman ya. Membuktikan. Tapi ini kebetulan soal yang saya buat agak lebih mudah. Nomor 13. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir nomor 14. Ternyata sampai 14 aja ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Ini tadi nomor WA-nya. Nih nomor WA-nya ya. Itu nomor WA-nya. Nih nomor WA-nya. Bisa ditulis ya. Jangan lupa teman-teman ya, sudah saya kasih ilmu gratis, dibantu di follow ini ya. Oke, semoga yang kita bahas hari ini bermanfaat. Saya akhiri, selamat malam ya. Semoga teman-teman diberi kelancaran untuk UTBK-nya nanti. Jangan lupa dibantu di follow TikTok, subscribe YouTube, di follow Instagram, dan jangan lupa diramalkan untuk lesnya ya bagi yang kekurangan kemampuannya, merasa kurang di bidang-bidang tertentu. Oke, saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.